Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nuranisa Putri dari kelas MBS 6A. Dengan ini membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari manajemen sektor publik, di mana ada beberapa soal yang telah diberikan. Nah, soal yang pertama yaitu sebutkan fungsi manajerial dan operasional manajemen publik dalam pemerintahan Indonesia. Jadi fungsi manajerial dalam manajemen sektor publik meliputi seperti perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan juga pengendalian terhadap kebijakan publik. Contohnya pelaksanaan program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, untuk fungsi operasional meliputi pelaksanaan kegiatan secara langsung di lapangan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik di sektor kesehatan dan juga pendidikan. Nah, soal yang kedua yaitu paparkan fungsi manajemen sumber daya manusia sektor publik dalam rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil, kemudian pengembangan kompetensi dan pelatihan, dan evaluasi kinerja dan sistem remunerasi ASN. Nah, yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil atau ASN. Jadi manajemen sumber daya manusia sektor publik ini itu berfungsi pada proses penerimaan ASN secara transparan dan profesional, misalnya lewat sistem komputer exit test atau biasa disebut CAT, kemudian yang diterapkan oleh BKN. Selanjutnya, terkait dengan pengembangan kompetensi dan pelatihan. Jadi ASN wajib mengikuti pelatihan, kemudian seminar dan pendidikan kedinasan guna meningkatkan kompetensi sesuai tuntunan pelayanan publik. Dan yang terakhir terkait dengan evaluasi kinerja dengan sistem remunerasi ASN. Jadi evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan sistem kinerja. Jadi hasil evaluasi mempengaruhi tunjangan kinerja atau remunerasi ASN sesuai dengan capaian target kerja. Hal yang ketiga yaitu paparkan fungsi manajemen keuangan publik dalam penganggaran di sektor publik, akuntabilitas dan transparansi, dan pengawasan serta pengendalian keuangan. Nah, yang pertama yaitu penganggaran di sektor publik. Jadi proses penyusunan anggaran pemerintah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, hingga DPR atau DPRD. Kedua yaitu akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Jadi setiap penggunaan dana APBN dan APBD itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara terbuka, seperti lewat laporan pemerintah pusat, kemudian website resmi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian keuangan, di mana ini dilakukan oleh inspektorat, BPK, dan juga KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran serta efisiensi belanja pemerintah. Nah, soal yang keempat yaitu paparkan fungsi pelayanan publik di Indonesia dalam standar pelayanan publik dan inovasi dalam pelayanan publik. Nah, yang pertama, standar pelayanan publik ini merupakan tolak ukur pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Misalnya pelayanan IKTP harus sesuai dan selesai dalam tepat waktu. Dan yang kedua, inovasi dalam pelayanan publik. Jadi pemerintah daerah dan pusat itu harus melakukan inovasi seperti layanan SIM online, kemudian hingga layanan kesehatan seperti mobile JKN. Nah, soal yang kelima yaitu paparkan fungsi manajemen informasi publik. Yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data, kemudian sistem informasi manajemen, dan transparansi informasi. Nah, yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi pemerintah mengelola data penduduk, ekonomi, kesehatan, dan lainnya itu melalui sistem terpadu data seperti sistem data terpadu. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Contohnya seperti sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, dan sistem informasi keuangan daerah atau SIMDA atau SIMDA. Nah, ini memudahkan pelayanan dan juga pengawasan. Kemudian transparansi dan informasi itu dilakukan melalui
pejabat pengelolaan informasi dan informasi untuk memberikan akses kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Soal yang terakhir yaitu soal yang keenam, yaitu paparkan fungsi manajemen hubungan masyarakat dalam komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan. Yang pertama, komunikasi publik. Jadi pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui media massa, kemudian media sosial dan juga jumpa pers dan juga website resmi agar informasi kebijakan itu sampai ke publik. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan pengaduan. Jadi warga dapat menyampaikan keluhan melalui lewat kanal seperti SP4N, kemudian lapor, dan bisa juga melalui call center 112 ataupun aplikasi pengaduan pemerintah daerah yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan SOP. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah manajemen sektor publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.